Nah dari tiga apa namanya tadi bisa dijelaskan mungkin apa saja pengelompokannya? Nah di sini Itu jadi dua sosok itu yang apa yang bisa dibilang paling malas kalau misalnya ketemu gitu. Lebih baik nggak deh gitu. Oke. Nah kalau dari segi pakaian nih misalkan kebanyakan makhluk seperti itu apakah seperti yang digambarkan seperti ilustrasi yang sudah ada misalkan kebanyakan kan lusuh, kotor, apakah seperti itu atau bermacam-macam? Kalau dari penampilan atau pakaian gitu ya. Kalau dari pakaian itu macam-macam ya. Ada yang mungkin penampilannya tuh bagus, sosok misalnya sebut saya kayak sosok perempuan yang cantik banget. Cantik ya. Pakai kayak mahkota gitu, ada juga yang kayak ratu kayak gitu. Dari penampilan bagus. Bagus ya. Terus ada juga yang dia pakai pakaian tapi udah hancur kayak gitu, udah compang-camping ya, lusuh, kotor gitu ada. Ada ya, oke. Nah, kalau misalkan makhluk-makhluk itu, apakah dari mereka itu memiliki kemampuan yang sama atau berbeda-beda, atau mungkin dari energi atau apanya mungkin? Di sini kita bahas tentang energi ya. Energi. Mereka itu dibagi menjadi tiga. Tiga. Dari intensitas energi mereka ya. Energi yang paling rendah, energi yang sedang, dan paling kuat energinya. Nah, kalau misalkan mereka pun bisa berantem. Bisa berantem. Nah, berantem di sini bukan kayak manusia yang saling adu jotos gitu. Iya, saling fisik enggak. Jadi mereka saling mengadu energi. Energi. Siapa energinya yang paling besar, paling dominan di situ, ya dia yang menang gitu. Kalau misalkan energi dia yang rendah gitu, disebutnya bisa dibilang receh gitu ya. Iya. Mereka kalah gitu. Kalah ya. Oke. Nah dari tiga apa namanya tadi bisa dijelaskan mungkin apa saja pengelompokannya? Nah di sini ada suara. Iya ada suara. Oke. Barusan teman-teman terdengar ya suara ya. Kita dengar jelas ada suara. Entah mungkin di atap atau di sebelah kamar ini kita ada kamar kosong. Mungkin atau mungkin mereka menunjukkan keberadaan eksistensinya di sini ya. Lebih tepatnya sih kayak kepo ya. Karena bisa dibilang tempat ini emang jarang didatangi sama manusia gitu. Dan kita sekarang datang ke sini, mereka pada kayak bertanya-tanya ini ada apa sih, ada apa kayak gitu. Oke. Jadi teman-teman informasi aja, kita ini sekarang di lokasi syuting kita di sebuah bangunan yang cukup lama, tidak dihuni ya teman-teman. Jadi gedung kosong ya. Kita sengaja kita pilih tempat ini karena kita menghindari keramaian yang tidak jauh dari lokasi rumah kita. Jadi kita akhirnya putuskan untuk berada di tempat ini. Oke, itu kita lanjut aja. Tadi yang pengelompokan itu. Ya. Nah, untuk pengelompokan energinya kita biasa disebut ada orbs. Biasanya kalau misalkan ketangkap kamera itu kan suka ada ya yang ketangkap kamera kayak gitu kan. Itu bisa berbentuk orbs. Nah, orbs di sini adalah sekumpulan energi dari makhluk halus itu dalam bentuk bulatan cahaya. Nah, tapi nggak semua orbs yang ketangkap kamera itu sosok dari mereka gitu. Nggak semua, tapi ada juga sosok yang mereka yang ketangkap kamera itu bentuknya orbs gitu. Orbs ya namanya ya. Nah, yang kedua ektoplasma. Nah, ektoplasma itu biasanya kayak sekelebatan cahaya kayak itu. Entah itu bentuknya kayak cahaya terang atau api yang sekelebat sekelebat kayak gitu, dan bentuk vortex. Vortex ini dia energi yang bisa dibilang udah kuat banget gitu buat nunjukin ke kamera, entah kamera ataupun orang yang sama sekali dia nggak peka sama sekali tapi dia bisa melihat. Gitu. Nah, untuk vortex ini tuh sendiri dia bisa udah bisa apa ya, bersentuhan fisik. Bisa. Iya. Entah kita kalau misalkan kayak ngerasa kayak ada yang tersentuh atau misalkan kayak angin atau bunyi-bunyian. Itu salah satunya dari energi mereka yang
udah kuat ya, disebut vortex. Oh ya, jadi vortex ini bisa ditangkap dengan salah satu panca indera manusia ya. Iya. Jadi entah mungkin bisa dilihat atau mungkin didengar ya, atau mungkin bisa dirasakan. Oke, jadi berarti kesimpulannya makhluk-makhluk tersebut apabila dapat muncul di kamera ataupun menampakkan diri di hadapan langsung, itu mereka membutuhkan energi yang besar ya. Iya. Oh. Nah, buat informasi aja buat kalian, suka banyak kan gitu orang yang posting tuh, entah itu video atau foto, itu suka banyak penampakan yang jelas banget gitu. Maaf gitu, di konten YouTube pun banyak sosok-sosok yang contohnya Mbak Pun gitu yang tiba-tiba dilempar lah atau pakai apa, itu sebenarnya nggak bisa dibilang itu diragukan ya. Iya, diragukan karena mereka buat nunjukin diri aja itu butuh energi yang sangat besar. Energi mereka yang sangat besar pun belum tentu bisa jelas ketangkap kamera. Gitu. Jadi ternyata itu ya, banyak ya pengetahuan dari sisi makhluk astral yang mungkin belum saya pribadi ketahui, dan alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu dengan Dihan, sehingga Dihan bisa sharing juga ya. Nah, Dihan, sorry kita nyebrang lagi nih ke sisi indigo ya. Apa sih sebetulnya plus minusnya jadi seorang indigo? Plus minusnya ya. Mungkin yang saya sendiri rasain dari kecil gitu, dari kecil sampai sekarang itu ngerasa kayak saya tuh aneh. Merasa diri sendiri itu aneh. Iya. Saya tuh aneh gitu. Anehnya karena apa yang saya lihat itu nggak semua orang bisa ngelihat. Betul. Nggak semua orang mau percaya apa yang saya lihat kayak gitu. Sedangkan ya saya sendiri jelas kayak gitu ngelihat, entah itu apa sih, dari suara, dari bentuk itu ngerasa terganggu juga gitu. Oke. Terus banyak juga yang setelah saya melihat sosok-sosok itu, badan itu kayak terkuras habis energinya karena emang membutuhkan energi yang lumayan besar. Ya. Oke, jadi memang berinteraksi dengan makhluk itu memang energi bisa terkuras juga ya. Oke. Dan satu lagi kayak pasti nggak cuma saya, pasti anak-anak indigo lain itu nggak pernah, biasanya kalau tidur itu nggak pernah yang namanya bisa tidur cepat. Pasti di atas jam 12. Kenapa tuh? Ya karena banyak juga sosok-sosok yang kayak ibaratkan anak indigo itu kayak guru BK-nya hantu-hantu. Benar. Jadi banyak juga sosok-sosok yang sengaja menampakkan diri ke kita atau mendatangi kita itu kayak curhat kayak ya, gitu. Berinteraksi. Interaksi atau cerita-cerita kayak gitu. Oke. Berarti repot juga ya jadi seorang indigo ya. Nah, itu dari sisi minus. Nah, kalau plusnya, apakah mungkin kemampuan indigo ini bisa digunakan untuk membantu orang? Kalau dari sisi positifnya ya, saya jadi lebih kalau misalkan percaya gitu, gimana ya, susah dijelasin. Nggak apa. Kalau intinya saya jadi lebih bahwa dunia ini kita berdampingan gitu, ya. Antara manusia kita yang hidup di dunia ini bukan cuma manusia gitu, ada juga sisi di dimensi lain gitu selain kita, jin gitu. Jadi kita memang harus mengimani sih ya, bahwa alam gaib itu memang diciptakan, memang ada ya. Dan satu lagi, kalau misalkan ada ya orang yang ketempelan gitu, saya secara tidak langsung bisa tahu gitu ya. Jadi bisa kayak ngasih ke orang itu kayak lebih menjaga kayak etika dia kalau datang ke tempat-tempat. Biasanya orang yang ketempelan itu mereka dari tidak bisa menjaga ucapan ya. Oke, ada lagi mungkin dari sisi positifnya sebagai seorang indigo? Sisi positifnya ya. Atau cukup 2 itu aja? Kalau cukup 2, nah mungkin
Dihan, ada nggak pesan buat teman-teman di luar sana mungkin sebagai seorang indigo ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang banyak di luar sana? Pesannya untuk teman-teman semua nih ya, khususnya yang biasa sering nanya-nanya, yang nge-DM, Kak tolong dong bukain mata batin. Soal mata batin itu maaf nih ya, ditegasin itu besar resikonya. Oh, besar resikonya ya membuka mata batin itu ya. Dan buka mata batin itu bukan sesuatu yang keren gitu, yang apa ya, bisa dibilang ya dibuat gengsi-gengsian kayak gitu, enggak ya. Karena sekali dibuka mata batin itu bisa mempengaruhi ke kehidupan kalian. Oke. Jadi itu, setelah sekali aja mata batin kita dibuka, maka tidak akan kembali tertutup rapat ya. Mungkin salah satunya seperti itu ya. Jadi kayak gini contohnya, kita anak indigo yang terlahir itu kan apa ya, bisa disebut gift. Oh iya, benar-benar gift, something spesial ya dari kecil yang emang ibaratkan sebuah pintu yang sudah terbuka. Betul. Nah sedangkan ya orang yang dibuka mata batinnya secara tiba-tiba itu ibaratkan pintu yang tertutup dipaksa untuk dibuka. Nah, dobrak ya. Iya, sekalipun bisa ditutup kembali, kayak itu biasanya suka ada celah yang masih terbuka. Iya, yang rusak gitu, yang bocor gitu. Itu bakal mempengaruhi ke kehidupan seterusnya ya. Iya. Jadi alangkah baiknya atau lebih baiknya jangan ya. Iya sih. Nah, satu lagi pertanyaan kita buat Dihan nih, misalkan kita datang ke tempat yang baru kita kunjungi ini, misalkan numpang, ada istilahnya kalau ada bahasa Sunda ya, numpang-numpang ya. Nah, tata cara numpang-numpang itu selain kita uluk salam atau assalamualaikum, yang benar itu seperti apa? Harus diucapkan atau cukup atau bagaimana? Mungkin ada cara khusus? Kalau misalkan itu lebih ke etika ya. Etika, betul, etikanya. Lebih etika. Kita diucapkan secara batin aja. Oh, di batin aja. Secara batin, kalau misalnya kita mendatangi suatu tempat ya permisi ya. Nggak perlu secara lisan tapi secara batin ya. Niat kita mendatangi tempat itu, ibaratkan kita belum pernah nih ke tempat itu. Nah, kita itu sebagai tamu. Benar. Tamu yang mendatangi tempat orang kayak gitu. Jadi lebih ke menjaga sikap, etika kita. Dan niat kita secara batin sih. Oke. Kalau gitu, oke Dihan, mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupin dulu. Kita dari tim mengucapkan thank you untuk Dihan. Mudah-mudahan kedepannya Dihan bisa terus bergabung dengan kita ya, membantu Lemirah untuk menguak misteri-misteri atau sejarah-sejarah yang belum terungkap melalui kemampuan yang Dihan punya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk kesempatan kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton dari awal sampai selesai. Di sini kita tidak bermaksud menyembuhkan diri ya, ataupun kita tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk ini loh Dihan punya kemampuan ini loh, tidak. Kita hanya untuk sharing aja. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan oleh Dihan bermanfaat untuk teman-teman, untuk diri saya pribadi juga. Kalau buat teman-teman jangan lupa support terus channel Lemirah dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Silakan klik like juga untuk video ini dan silakan sharing sebanyak-banyaknya. Di sini saya pamit mohon undur diri. Terima kasih untuk teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam legenda misteri dan sejarah Lemirah. Dihan, hatur nuhun, terima kasih. Ya, sama-sama.